Pertama, ternyata banyak teman-teman kita, kawan-kawan yang memang betul-betul belajar agama. Yang saya dapat itu berprasangka baik sama Allah itu kunci. Karena ternyata begitu dulu saya nggak tahu dalilnya. Akhirnya begitu banyak duduk sama orang-orang hebat ini dan seterusnya, termasuk Mas Indra yang pernah hadir di sini dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata saya jadi tahu. Tahu dalam arti di sini yang betul-betul mendalami, mentafsir, mentadaburi dan lain sebagainya mengenai prasangka baiklah sama Allah. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Itu yang pertama yang saya dapat. Karena ketika saya undang, dia bilang kayak, gue udah lost 20 miliar. Dengkul mau ngapain mas? Gue lost 100 juta aja udah mimisan. Gue udah lost 20 miliar, mau ngapain? Kita kalau dengar begitu di depan, terus gimana cara lo? Bangkit. Dia cuma bilang bahwa ternyata kuncinya gue berprasangka sama Allah, benar-benar total. Dan bayangin ya, sekian menit, sekian bulan, sekian detik, dan seterusnya, Allah ganti berkali lipat. Guru saya pernah mengatakan, ini sebagai analogi aja sih ya, nggak masuk ke dalil lebih dalam, tapi ini adalah penyikapan yang positif menurut saya. Ketika lo minta sama Allah, terus tiba-tiba pagi ini subuh, maghribnya baru nanya, ya Allah kan saya udah minta nih, baru kepikir, kok belum ya? Kata guru saya tuh penyikapannya, itu ibarat kayak, lu dimundurin lagi sehari. Harusnya lu suksesnya besok, lu dimundurin lagi sehari. Bayangin ketika 30 hari, selama sebulan, 30 kali kita ngeluh dan berprasangka buruk, berarti kan dimundurin sebulan. Itu guru saya tuh, saya pasti ingat banget perkataan itu waktu kajiannya. Artinya ini penyikapan terhadap berprasangka baik sama Allah. Nah, nanti kena tuh, nggak ikhlas. Terus abis itu mintanya nggak waktu yang tepat lagi, nggak tiba. Waktunya ngasal. Kita mau naik gaji aja kan kadang kita caper dulu mas, di kantor. Pakaian rapi, tiba-tiba wangi dan seterusnya. Puji-puji bos, baru bisa kali. Mau gitu pun bahasanya terserah deh. Masa minta sama Allah tiba-tiba kayak, ya Allah aku mau kaya ya Allah. Coba dong di waktu yang mustajab. Ada pada bener puji-puji Allah dulu kalau kata guru saya. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Baru kita minta. Yang kedua, ilmu. Saya dapat dari Mas Indra, saya dapat dari dan lain-lainnya gitu ya. Oh banyak banget. Oh ternyata ilmu dulu mereka. Jadi ilmunya tuh harus bener. Mereka tuh cerita bahwa kayak, iya kemarin pengalaman gue ketika gue workshop, gue belajar sama ini, sama ini. Dapat loh gue. Lu niat itu ya. Sesimpel itu. Beli baju yang mewah, sepatu yang mewah, mobil yang mewah, niat. Tapi beli buku, beli ilmu, online, workshop, ya Allah. Nggak sebanding, men. Yang pertama, prasangka baik. Dua, ilmu. Nah, yang ketiga, betul-betul harus istiqomah, mas. Konsisten. Itu klise dan klasik. Namun, ketika kita nggak jalankan, kadang hujan turun aja. Jadi masalah tuh pengusaha martabak. Kok sepi? Tanya bosnya. Pegawainya letup. Hujan, Pak. Wah, Allah. Yang ketiga ini yang istiqomah ini yang berat, mas. Istiqomah itu betul-betul kita berjalan konsisten, nggak kendor. Oke lah, kendor pasti ada. Balik lagi. Kita betul-betul jelas, kita betul-betul sungguh-sungguh. Nah, itu yang saya dapat juga sama mereka. Ketika mereka udah berprasangka baik, belajar deh, kejar. Ada apa nih di sini nih? Ada kesempatan apa? Ada belajar. Sekarang ilmu kan luas banget ya. Cuma ya bedakan teman-teman yang antara yang gratisan sama yang tidak gratisan itu beda loh. Maksudnya kan ada kalanya juga yang berbayar itu kan effortnya kan kadang juga ustadz kita sebenarnya buku-bukunya tuh dibeli itu tuh jadi payah loh sebetulnya. Mereka punya ilmu. Terus orang-orang yang sekolah sampai ke luar negeri dan seterusnya itu belajar. Saya pernah ikutan workshop gratis Mas Subiakto. Lewat 3 harinya lewat. Gara-gara saya nggak tahu ternyata saya udah daftar yang gratisan. Tuh manusia tuh begitu. Kok nggak ada di Zoom dia? Udah mulai ya Pak Bi. Akhirnya kalau saya bayar, minimal kan ingetin istri. Aku udah transfer ya. Bulanan kamu yang kemarin kepake buat workshop. Ya udah, lu pakai bulanan, bener lu pakai buat belanja susu. Berarti lu bener ya bisnis lo ya. Insyaallah. Tenang ya. Ini aku lagi ikhtiar. Istri nggak marah minimal.